Oke guys, setelah kita turunin dari jack stand, kita geser ke tengah dulu. Dan kita lakukan perbaikan bracket bumper belakang. Kali ini kita dibantu bos saya dulu, Mr. D. Ya, kita lakukan penyetelan bumper dulu. Sama ya bos, sama bumper depannya kita dempulin dulu yang kurang rata. Terus sama dengan bumper belakang kita perbaiki dulu bracket-bracket sampingnya ya. Setelah melakukan penyetelan pada bracket bumpernya, udah rapi ya, kanan dan kiri. Karena ada penyok sedikit di bagian bawah sini, kita lakukan pemanasan supaya bisa rata kembali ya. Kita ketok-ketok sedikit. Kemudian kita lakukan pendempulan pada bagian yang enggak rata dan pengamplasan ya. Ini udah diamplas kebetulan. Kemudian kita epoksi ya. Kita epoksi dulu. Setelah diepoksi, kita amplas dulu ya, menggunakan amplas 400. Kemudian dilanjutkan dengan amplas grade 800. Proses yang sama kita lakukan juga di bumper depan ya. Kita pilihin, dempul-dempulin, kemudian kita epoksi dan kita amplas. Kemudian kita lakukan penyemprotan base coat sesuai warna bodi ya, untuk bagian bumper depan dan belakang. Ya, setelah tadi kita dasarin base coatnya, kemudian kita amplas halus dengan amplas 1200. Lanjut kita semprotkan kembali base coat untuk lapisan yang kedua secara merata ya. Silver ini agak susah ya. Ya, proses yang sama untuk bagian bumper belakangnya ya. Untungnya bagian bodi yang kurang bagus hanya bagian bumper-bumper aja. Jadi kalau samping-sampingnya sih masih bisa dipoles kelihatannya. Disemprot base coat catnya ya. Kita lakukan proses terakhir dalam lapisannya. Kita semprotkan clear coat atau vernis supaya mengkilat ya. Proses yang sama di bumper depan kita lapisi dengan clear coat atau vernis ya. Ya, ini kita lakukan di prosesnya dengan open ya, open air maksudnya. Mau beli spray boot nggak mampu ya bos. Tapi hasilnya Karena sudah terlalu lama menderita, ditelantarkan ownernya karena kesibukan ownernya juga ya. Jadi molding-molding yang bagian hitam di pintu-pintu dan fendernya ini udah kelihatan jelek ya. Kita lakukan pengamplasan di bagian molding-molding ini supaya agak halus ya. Begitu juga dengan molding pintu yang sebelah kiri, pintu dan fender ya. Kita lakukan juga pengamplasan pada over fender dan molding sama ya. Setelah kita amplas, kita lakukan pendempulan. Kita pilih-pilih yang kurang rata ya, kurang rata. Untuk menghemat waktu dan
daripada kita bongkarin ya semua molding dan fendernya, maka kita melakukan pekerjaan yang sedikit menggemaskan. Kita bungkusin bagian bodinya ya. Dan sebelum dicat hitam, kita lakukan penyemprotan plastik primer agar hubungan antara cat dan moldingnya semakin erat nantinya. Ya, setelah kita lakukan penyemprotan plastik primer, kita lanjutkan dengan pengecatan hitamnya. Ya, kita pilih yang warnanya semi gloss ya, black semi gloss atau semi doff, biar seperti orisinilnya ya. Mumpung sekali lewat ya, kita bonusin bosnya, kita cat tromolnya, walaupun tetap kita tagih ya, walaupun kita iseng, tapi tetap tertera di nota ya. Melakukan pemolesan, kita lakukan dulu pengamplasan bodi ya, dengan amplas yang halus, dengan grade 2000 atau 2500. Kita gunakan air ya, wet sanding kalau orang bulenya bilang. Sama untuk bagian pintu juga prosesnya sama, kita amplas dulu dengan amplas 2500. Banyak dakinya ya bos, si Livina menderita ini. Kemudian kita berikan masking dulu di semua karet-karet ya.
supaya nggak rusak, bos. Oke, setelah kita lakukan masking di weather strip, pelipit kaca dan handle-handle, kita mulai melakukan proses pemolesan ya. Kita mulai dari kap motornya dulu. Halo. Font yang kita gunakan adalah yang heavy cut ya, untuk mengikis daki-daki si Livina terlantar ini. Tangan kita bergetar ya bos, menahan perputaran mesin poles. Mengkilat bos. Sekalian kacanya kita gunakan obat jamur kaca ya, supaya bening kembali dan tidak berjamur tentunya. Mengkilat ya bos. Kita ke kaca pintu depan, sama prosesnya ya, kasih obat kaca. Kaca pintu tengah kanan. Kaca belakang. Kita pindah ke kaca sebelah kiri. Kita bersihkan juga ya dengan jamur kaca. Pembersih jamur ya maksudnya ya, supaya bening kembali. Kita lap kering ya. Kadang-kadang obat kaca, obat jamur kaca itu kalau mengering akan merusak kaca ya. Jadi jangan sampai kering. Indikator kebersihan kaca dari jamur adalah udah kelihatan orang gantengnya ya, orang cakepnya ya. Jadi kalau udah kelihatan orang cakepnya, artinya kacanya sudah bersih. Alhamdulillah ya, semua kaca sudah bersih, kanan kiri, depan, dan kaca belakang. Kita lanjutkan pemolesan di fender depan ya, spakbor depan kiri. Pintu depan.
Kecil bos tuh ya. Oke bos, setelah kita lakukan tadi terakhir proses waxing ya, si Livina menderita ini sudah mulai kelihatan serinya kembali. Dan sebagai penyemangat untuk mengerjakan sebelah kanannya, kita bongkar semua maskingnya dan kita bersihin. Kita pandangi dulu sebagai semangat untuk mengerjakan sebelah kanan. Cakep ya bos. Oke bos, karena pekerjaan ini mengenai estetika ya terutama ya, butuh kesabaran tapi juga butuh kekuatan. Karena mesin polesnya lumayan berat ya, maka kita coffee break dulu supaya kita bertenaga dan berwibawa ya untuk mengerjakan si Vina yang mulai cakep ini sebelah kanannya. Oke, kita coffee break dulu. Oke guys and boss ya, kita sudah poles bagasi, kita bersihkan juga emblem-emblem, kemudian bumper, dan sebelah kanan sudah kelar ya, kita lakukan polishing dan waxing ya. Livina mulai kelihatan ceria kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan pemolesan bagian atasnya, roofnya ya. Oke. Roofnya sampai berkerak nih bos. Ya. Iya, atap Vina kembali bersinar. Sebelum kita pasang kembali cover wipernya, kita bersihin sedikit dalamnya ya. Yang sebelah driver juga kita bersihkan sedikit. Oke, sekalian juga kita bersihkan cover wipernya, kaulnya ya.
Tanggung ya biar sekalian bersih. Kita kembali pasang cowl cover wipernya ya. Masukin. Kita pasang kancingnya. 1, 2, 3, 4. Pasang kembali wiper blade-nya. Yang kanan dan kiri. Kencengin. Kelar bos. Tutupnya. Look. Selang wipernya. Kita selipin di tempatnya. Di ujung-ujung cover wiper cowl ini ada kancing kecil ya. Pluk. Lanjut kita pasang kembali grillnya. Masuk ya. Kita ke bawah dulu, kita pasang cover bawah ininya. Pasang kancing klipnya. Jangan lupa kita rapikan kembali yang kita buka kemarin ya, soketnya, fuel pumpnya udah kita tutup kembali ya. Waktu itu kita cranking, naikin oli, starter ya, udah kita rapikan kembali. Kita coba dulu Livina kita yang udah cakep, sembari muter-muter ya. Kita coba ke tukang ban ya. Ini kita udah di tukang ban ya bos, toko ban. Kita mau cari sepatu baru buat si Vina. Ya karena bannya udah dari zaman purba ya. Alhamdulillah udah baru ya sepatunya si Livina. Tinggal kita spuring. Oke, setelah kita spuring, tadi kita spuring ya, kita lakukan test drive dulu. Kali ini kita kembali bersama Mr. D, bos saya dulu ya. Karena satu dan lain hal, kita harus terpisah jarak dan waktu untuk sementara. Nanti kita akan berkumpul kembali. Dan satu lagi ada Mr. J ya, tukang, biasanya beliau tuh spesialisasinya di ya bersih-bersih ya, bersih-bersih, dia mengkilat pokoknya kalau dia yang bersihin. Kita lakukan test drive, kita masuk tol ya. Sembari test drive, kita pantau kinerja si Livina ini via scanner. Melalui opsi live datanya ya, jadi ada semua di situ, coolant temperatur, vehicle speed, semua masuk ya di situ. Jadi kita bisa memantau kinerja mobil Vina yang sudah cakep ini. Oke bos.
Alhamdulillah nih kita dikasih macet ya, sembari tes. Kita pantau terus cooling fan dan temperatur. Butrem, fokus. Oke guys, bos sudah sampai di rumah ownernya ya. Alhamdulillah tadi kita tes di tol, nggak ada kendala. Tapi kalau mau mengejar kesempurnaan dari yang tadinya bisa dikatakan hancur ya, ya susah ya kalau kita ngejar kesempurnaan. Yang penting alhamdulillah udah bisa digunakan, udah semuanya normal. Oke, sampai sini dulu video restorasi Livina part 3. Kalau ada koreksi salah cara kerja, saran dan lain-lainnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga di subscribe dan di like channel MG Auto ini. Terima kasih. See you guys on next video.